Nah, ini yang sangat mengejutkan sekali ya. Karena di sini baru saja dilantik, di sini sudah membuat gebrakan-gebrakan yang baru. Nah, di sini yaitu breaking news, berantas judi online 300.000 rekening diblokir. Yaitu 300.000 rekening di sini yaitu terkait dengan judi online tersebut. Ini merupakan langkah yang sangat keren sekali, di mana saat ini wah, judi online juga ya sangat meresahkan dan bahkan juga sudah di kalangan akar rumput. Wah. Ya seperti itu memang. Ini menurut saya keren lah. Dari sini yaitu akan memberantas judi online dan akan memblokir 300.000. Ini gebrakan yang sangat luar biasa dari Pak Budi Ari ini, yaitu Ketua Projo. Nah, memang tidak disangka-sangka sih, kemarin Presiden Joko Widodo tiba-tiba melantik Budi Ari sebagai Menteri pengganti Johnny G. Plate, yaitu sebagai Menkominfo. Nah, banyak yang meragukan sih kapasitas dari Budi Ari sebagai Menkominfo. Ya, seperti pada waktu lalu Johnny G. Plate juga diragukan, tidak paham IT dan sebagainya, tiba-tiba dilantik sebagai Menkominfo. Nah, tetapi di sini kalau benar-benar ini gebrakan dari Budi Ari di sini tidak asal cuap atau apa dan dieksekusi, ini menurut saya sangat luar biasa. Ya seperti pada saat lalu, yaitu dari Mendak Zulkifli Hasan. Dulu juga bahkan diremehkan, tetapi kinerjanya saat ini diapresiasi oleh masyarakat karena menjaga harga pangan tetap stabil dan bahkan harga minyak. Setelah Zulkifli Hasan dilantik, harga minyak langsung turun. Nah, begitu pula ketika Budi Ari dilantik Menkominfo, banyak yang meragukan, apalagi saat ini juga kasus-kasus sangat banyak ya terkait BTS dan bahkan juga ada judi online dan lain sebagainya. Itu juga masalah dari Menkominfo yang harus segera diselesaikan. Dan bahkan di sini yaitu Presiden Joko Widodo menitipkan 4 ketika Budi Ari menjadi menteri. Nah, di sini Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi baru saja dilantik pada Selasa 17 Juli. Saat ditanya soal fokus utamanya di sisa waktu 15 bulan pemerintahan Presiden Jokowi, Budi mengungkapkan 4 hal. Pertama, tugas khusus dari Presiden Jokowi adalah membereskan proyek pengadaan BTS yang tersandung kasus korupsi. Kemudian ia mengatakan infrastruktur digital menjadi perhatian utama. Dengan membereskan kemelut BTS, diharapkan pembangunan infrastruktur digital untuk masyarakat 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, di sini kedua, kata dia, ada pesan dari Jokowi untuk membangun narasi pemilu 2024 yang damai. Budi mengatakan pengendalian platform penting agar tak terjadi polarisasi. Dan yang terakhir, soal perlindungan data. Belakangan marak pembocoran data, mulai dari data paspor warga Republik Indonesia hingga data capil. Dan tidak hanya itu saja, di sini juga Mahfud MD ungkap perintah Jokowi ke Budi Ari terkait kasus BTS Menkominfo. Nah, di sini yaitu Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan perintah Presiden Joko Widodo kepada Menkominfo Budi Ari. Mahfud mengatakan Jokowi ingin proses penegakan hukum terkait kasus korupsi proyek BTS Kominfo berjalan dan pelaksanaan proyeknya jangan sampai terhenti. Nah, bahkan juga proses penegakan hukum jalan, pelaksanaan proyek jalan, itu perintah Presiden kepada saya dulu ketika jadi PLT dan diulangi lagi ke Pak Budi Ari, kata Mahfud usai upacara serah terima jabatan di Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada 17 Juli yang lalu. Nah, dari sini memang ya wajib lah. Biasanya sih pertama diremehkan, tetapi ternyata biasanya sih kalau pertama diremehkan itu kerjanya menurut saya akan menjadi tantangan kepada menteri yang baru ini yang kemarin ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi pengganti Johnny G. Plate sebagai Menteri Menkominfo. Ya biasanya akan tertantang dan akan dibuktikan. Ini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes. Menkominfo Budi Ari Setiadi menegaskan bahwa peperangan terhadap judi online tersebut adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar dari para netizen seperti apa ya? Judi itu kriminal sejak zaman dahulu kala. Bisa meminimalisir, udah bagus. Prioritas atasi hoax, penyebaran paham khilafah yang bikin goblok masyarakat. Yang kemarin nggak bisa berantas judi online karena dia sendiri
korup. Biarpun jabatan Kominfo tinggal ampasnya, buktikan Bud jika kau mampu, jangan kebanyakan ABS. Jokowi tukang blusukan loh. Nah, dari berita ini, yaitu dari Tribun Tekno. Nah, di sini berantas judi online 300.000 rekening diblokir. Nah, di sini pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Untuk itu Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pemberantasan terhadap perjudian tersebut. Menkominfo Budi Aris Setiadi menegaskan bahwa peperangan terhadap judi online tersebut adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Ini perintah Pak Presiden. Kita akan memblokir websitenya, kata Menkominfo di Jakarta pada Selasa 18 Juli. Selain itu, jelasnya pemerintah yaitu Kominfo dan jajaran terkait akan memblokir nomor IP para bandar judi tersebut. Kita juga akan kerjasama dengan pihak terkait untuk blokir rekeningnya, tegas Budi. Menkominfo menyebut saat ini ada sekitar 300.000 rekening yang terkait dengan judi online. Wow, dengan pemblokiran rekening dan website judi online bakal membuat jerah para pelakunya. Ini akan mempersempit ruang gerak judi online, pungkasnya. Ya, selamatlah bagi Pak Budi Ari, yaitu Ketua Projo, Bos Projo pada waktu itu. Saat ini juga sudah menjadi Menteri Kominfo dan semoga saja bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan 4 titipan dari Presiden Joko Widodo tersebut bisa dieksekusi dengan baik. Gunakan waktu yang sempit ini, yaitu di sisa masa jabatan 14 bulan, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk membuat kebijakan-kebijakan atau regulasi yang sangat tepat dan sangat keren. Ya, contohnya seperti ini, yaitu memberantas judi online. Ya, walaupun susah, tetapi kalau kita berusaha dan membuatkan peraturan perundangan yang tegas, itu kemungkinan akan membuat para pelaku judi online tersebut jera. Ya, saya jadi ingat pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dari PAN. Itu juga terkesan banyak yang meremehkan lah peran Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Apalagi pada waktu lalu, yaitu harga minyak selangit. Dan bahkan juga ketika kita ingin membeli juga sangat langka sekali minyak tersebut. Akhirnya Zulkifli Hasan banyak yang meremehkan ketika diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Tetapi akhirnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada saat itu ya membuat peraturan-peraturan, dan bahkan juga selang beberapa hari setelah pelantikan, harga-harga minyak tersebut murah dan bahkan juga sudah tidak langka lagi. Dan bahkan sampai saat ini harga-harga bahan pokok ya cenderung stabil. Dan saat ini juga program-program dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, inilah yang terpenting. Jadi ketika masyarakat banyak yang meremehkan, ayo dibuktikan bahwa amanat ini bisa dieksekusi dengan baik. Ya, semoga sajalah menteri yang baru ini, pengganti Menkominfo ini, bisa membongkar semuanya kasus BTS di kementeriannya dan bahkan juga bisa memberantas yaitu judi online ini. Ya, semoga saja semuanya masyarakat berharap demikian.